Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Di edisi video kali ini gue pengen bahas soal dunia perwibuan nih. Buat kalian generasi milenial atau Gen Z pasti nggak asing lagi dengan serial manga Naruto. Naruto adalah serial manga yang mengambil latar belakang cerita shinobi atau ninja. Dikisahkan ada seorang anak bernama Naruto yang hidup sebagai yatim piatu. Sejak kecil Naruto ini sering diremehkan karena dia bukan shinobi yang berbakat. Naruto juga kerap dikucilkan karena di dalam dirinya itu bersemayam sosok monster yang pernah menghancurkan desa tempat dia tinggal. Karena hal itu Naruto jadi termotivasi untuk menjadi pemimpin desanya yang disebut Hokage, supaya orang-orang di desa itu menghormati dan mengakui keberadaannya. Nah, dari situ Naruto mulai berlatih dengan keras. Singkat cerita, pada akhirnya Naruto berhasil mencapai mimpinya itu. Di sini gue nggak akan bahas soal bagaimana perjuangan Naruto menjadi Hokage atau kisah menye-menye lainnya yang ditunjukkan oleh karakter dalam serial Naruto ini. Ya, meskipun nggak bisa dipungkiri kalau banyak kisah inspiratif dan kisah sedih dalam plot cerita Naruto. Tapi yang jadi concern gue di sini adalah bahwa beberapa plot cerita dalam Naruto itu sangat relate dengan unsur-unsur ilmu politik internasional. Nah, di video kali ini gue akan menguraikan bagian-bagian mana saja dalam plot cerita Naruto yang sesuai dengan dunia politik internasional. Yang pertama, soal perdebatan sifat alami manusia. Dalam dunia Naruto ada dua kutub sifat alami manusia yang diyakini oleh masing-masing penganutnya. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa realita kehidupan ini memang pahit dan menyedihkan. Semakin lama manusia hidup, semakin manusia menyadari bahwa realita hanya diisi oleh rasa sakit, penderitaan, dan kekosongan. Manusia akan terus berkonflik satu sama lain dan saling menyakiti. Selama dunia masih berputar, kebencian akan terus tumbuh. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kedamaian abadi di dunia ini. Sekalipun ada kedamaian, itu pun hanya kedamaian bagi kelompok yang kuat. Kedamaian semu yang hanya berarti untuk dirinya sendiri. Keyakinan ini dianut oleh sejumlah karakter antagonis seperti Madara, Obito, dan Nagato. Di kubu yang berseberangan, ada karakter yang meyakini bahwa manusia itu dianugerahi dengan cinta. Dan dengan cinta itu, manusia pasti bisa saling memahami satu sama lain. Ketika manusia sudah saling memahami satu sama lain, maka tidak akan ada lagi konflik atau peperangan. Manusia akan bekerja sama sehingga terciptalah perdamaian bagi semua. Keyakinan ini dianut oleh karakter seperti Hashirama, Jiraiya, dan sang karakter utama yaitu Naruto itu sendiri. Sampai ada salah satu quote yang menarik soal ini nih. Aku akan melenyapkan kutukan kebencian itu. Jika ada perdamaian di dunia ini, aku akan mencarinya. Aku tidak akan menyerah. Quote ini tertera di dalam novel yang ditulis oleh Jiraiya. Sebagaimana kita tahu, selain berstatus sebagai shinobi legendaris, Jiraiya juga diceritakan sebagai penulis. Nah, perdebatan soal sifat alami manusia dalam memandang konflik dan perdamaian ini pasti nggak asing lagi nih buat mahasiswa hubungan internasional. Ini mirip sekali dengan perdebatan antara teori idealisme dan realisme yang terjadi di antara tahun 1918 sampai 1950. Perdebatan ini terjadi bersamaan dengan munculnya Liga Bangsa-Bangsa dan kegagalan organisasi internasional itu untuk mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua. Bagi idealisme, dalam diri manusia itu terdapat nilai moral berupa kebaikan yang melekat pada diri manusia. Nilai moral ini bersifat universal. Semua manusia di seluruh dunia pasti memilikinya. Dan nilai moral inilah yang akan mendorong manusia untuk pro terhadap perdamaian, menghindari konflik, dan mau bekerja sama. Realisme tidak sepakat dengan ide tersebut. Realisme meyakini manusia itu pada dasarnya egois dan hanya mengejar kepentingan sendiri. Maka tak heran jika konflik antar manusia jadi tak terhindarkan. Realisme meledek bahwa apa yang diyakini oleh idealisme itu adalah sesuatu yang utopis. Nah, berikutnya soal balance of power. Konsep ilmu HI yang satu ini terlihat sangat jelas dalam serial Naruto. Balance of power adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap negara atau sebuah kelompok negara melindungi negaranya dengan cara mengimbangi kekuatan negara yang menjadi rivalnya. Di dalam dunia Naruto ada begitu banyak negara shinobi, tapi hanya 5 negara saja yang terhitung sebagai negara besar, yaitu negara api, negara angin, negara tanah, negara petir, dan negara air. Konsep 5 negara besar ini kemungkinan diadopsi dari 5 negara besar anggota tetap Dewan Keamanan PBB di kehidupan nyata. Nah, kelima negara tersebut kerap terlibat konflik satu sama lain. Untuk meningkatkan kapasitas militernya, masing-masing dari mereka memelihara biju.
Biju adalah monster berekor yang memiliki kekuatan penghancur. Diceritakan satu biju bisa menghancurkan satu desa dalam sekali serang saja. Desa Konoha dari negara api memiliki biju ekor 9 yang merupakan biju paling kuat. Biju inilah yang ditanamkan dalam tubuh Naruto. Desa Suna dari negara angin memelihara biju ekor 1. Desa Kiri dari negara air memelihara biju ekor 3 dan biju ekor 6. Desa Iwa dari negara tanah memelihara biju ekor 4 dan biju ekor 5. Sementara Desa Kumo dari negara petir memelihara biju ekor 2 dan ekor 8. Disitulah letak balance of power-nya. Ketika satu negara besar memiliki senjata pemusnah massal semacam biju, maka negara besar lainnya juga akan berupaya memilikinya. Ini bertujuan untuk mencegah munculnya satu kekuatan dominan, sekaligus melindungi negara dari ancaman negara lain. Biju tidak akan bisa dilawan dengan sekumpulan shinobi semata. Biju harus dilawan dengan biju juga. Keberadaan biju di suatu negara juga akan menimbulkan efek deterrence atau pencegahan bagi negara lain yang ingin menyerang. Karena kekuatan biju yang luar biasa dahsyat dapat menggetarkan hati musuh, sehingga negara lain akan pikir-pikir dulu kalau mau menyerang. Pada tahap inilah konsep HI lainnya seperti arm race juga terjadi di dunia Naruto. Tiap-tiap desa di 5 negara besar itu tadi pada akhirnya berlomba-lomba untuk mengendalikan biju dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh shinobi atau dikenal dengan sebutan Jinchuriki, agar kekuatan dari para biju tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya. Biju ini kalau di dunia nyata mirip sekali dengan senjata nuklir. Sama-sama punya efek merusak, sama-sama dimiliki oleh 5 negara besar, dan sama-sama dijadikan ajang perlombaan senjata dan instrumen balance of power. Kuat dugaan Masashi Kishimoto memang terinspirasi dari keberadaan senjata nuklir ini saat mengarang cerita Naruto. Serial Naruto juga menceritakan bagaimana desa-desa kecil menderita karena menjadi medan perang bagi desa shinobi negara-negara besar. Salah satu contohnya desa Ame. Desa ini menjadi luluh lantak. Banyak warga sipil yang meninggal, dan anak-anak yatim hidup terlantar. Di kehidupan nyata, kita juga melihat bagaimana negara-negara kecil rentan menjadi korban karena menjadi medan proxy war bagi negara-negara besar. Di masa Perang Dingin, banyak negara kecil yang porak-poranda karena persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bahkan ketika Perang Dingin sudah berakhir pun, kita masih melihat kasus di mana negara kecil menjadi target pelampiasan nafsu militer negara-negara besar. Masashi Kishimoto dengan sangat apik menjelaskan kondisi dunia dalam cerita komiknya. Plot cerita berikutnya yang sangat relate dengan dunia politik internasional adalah soal keberadaan aktor non-negara. Dalam studi politik internasional, yang menjadi aktor utama dalam sistem internasional adalah negara. Ini karena negara merupakan sebuah entitas yang berdaulat dan tidak ada lagi entitas lain yang kedaulatannya berada di atas negara. Tapi ada aktor lain yang ikut bermain di panggung internasional, meskipun tidak memiliki kedaulatan layaknya negara. Para akademisi menyebutnya sebagai aktor non-negara. Meski tidak punya kedaulatan layaknya negara, tapi aktor non-negara ini dalam beberapa kasus justru memiliki power yang bisa mengimbangi negara. Dari segi security atau keamanan misalkan, aktor non-negara ini bisa memberikan ancaman serius bagi negara. Mereka juga mampu bergerak secara transnasional alias tanpa dibatasi oleh garis-garis perbatasan negara, sehingga mereka bisa melipat gandakan ancaman tersebut kepada banyak negara sekaligus. Contoh aktor non-negara dalam hal ini adalah kelompok teroris, jaringan mafia, dan perompak. Di dunia Naruto ternyata ada juga nih aktor non-negaranya. Aktor non-negara yang dimaksud adalah kelompok Akatsuki. Kelompok Akatsuki ini sebenarnya kelompok kecil, jumlah anggotanya saja cuma belasan orang. Tapi mereka sanggup menebar ancaman bagi semua negara. Ini karena kelompok Akatsuki adalah organisasi transnasional yang beranggotakan shinobi hebat dari berbagai desa shinobi. Dulunya mereka mengabdi ke desanya masing-masing, tapi karena satu dan lain hal, mereka membelot ke Akatsuki. 暁が世界を支配する大きな望みだな。そのために里もたち、お前を暁は歓迎する。今より木の葉を否定しろ。 Pergerakan Akatsuki tidak hanya terfokus pada satu wilayah. Kelompok ini bergerak ke berbagai negara, dan mereka bahkan bisa menembus perbatasan desa shinobi dengan mudahnya. Tujuannya untuk menangkap biju. Kelompok Akatsuki bahkan tidak segan-segan menghancurkan suatu desa shinobi jika desa tersebut tidak mau menyerahkan bijunya. Ini terjadi pada desa Konoha misalnya. Desa Konoha porak-poranda diinvasi oleh kelompok ini karena menolak menyerahkan Naruto dan bijunya.
Padahal desa Konoha bisa dikatakan desa terkuat di dunia Naruto. Sadar bahwa Akatsuki dapat menjadi ancaman global, kelima desa shinobi sepakat untuk membentuk aliansi. Atas restu dari negaranya masing-masing, kelima desa shinobi beraliansi melawan kelompok Akatsuki yang pada akhirnya berujung pada terjadinya Perang Dunia Shinobi keempat. Aliansi adalah konsep politik internasional berikutnya yang diadopsi dari dunia nyata. Terbentuknya aliansi negara untuk menumpas gerakan bersenjata oleh aktor non-negara di dunia nyata tentu tidak asing lagi bagi kita. Di Timur Tengah misalnya, sebuah koalisi internasional yang terdiri atas puluhan negara di dunia menggempur kelompok teroris ISIS yang menggerogoti kedaulatan Irak dan Suriah. Kita bahkan melihat bagaimana dua negara yang sebelumnya dapat dikatakan rival, yaitu Amerika dan Rusia, bisa bekerja sama dalam menumpas gerakan tersebut. Perpaduan antara imajinasi dan realita memang merupakan ciri khas hampir semua karya manga. Tapi memasukkan unsur-unsur politik internasional yang ilmunya mungkin cukup asing bagi orang awam, menunjukkan luasnya wawasan sang pengarang cerita. Mungkin saja Masashi Kishimoto memang melakukan riset mendalam soal politik internasional, karena manga yang ia gambar mengangkat tema sistem negara. Tapi disitulah cerita Naruto berasa hidup dan dekat dengan penggemarnya. Apalagi jika penggemarnya kebetulan penikmat isu politik internasional juga. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.